Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pertanyaan ini jelas sangat luas, dan membingungkan siapa yang tahu berapa banyak orang sejak masa lalu. Selalu ada eksistensi tertinggi yang percaya orang bisa bereinkarnasi, bisa muncul kembali. Sama seperti bagaimana bunga yang layu musim panas ini akan mekar lagi musim semi berikutnya. Ada juga soal aroma bunga yang merembes ke tulang. Hanya saja, mengenai reinkarnasi makhluk, tidak ada bukti nyata. Tidak pernah ada orang yang benar-benar memahaminya, dan itu mungkin hanya angan-angan beberapa eksistensi tabu, berharap untuk kehidupan selanjutnya. Ki Daolin mengerutkan kening, dan kemudian dia berkata, masalah ini cukup rumit. Sulit bagi orang lain untuk menjawab, tetapi saya dapat dengan jelas memberitahu Anda bahwa pasti tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat bereinkarnasi tanpa henti. Si Hao terdiam. Dia berpikir dalam hati, nama tekniknya sendiri yang berharga, reinkarnasi. Dia telah mencapai kesimpulan bahwa dia mungkin bisa melampaui satu langkah lebih jauh, tetapi dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Apakah tidak ada reinkarnasi? Dia bertanya dengan lembut. Ada reinkarnasi, kata Ki Daolin. Bukankah ini bertentangan dengan apa yang kamu katakan? Si Hao tercengang. Itu tidak. Ki Tuo berbicara. Dia melihat ke kejauhan, dan kemudian dia berbicara dengan cara yang tidak tergesa-gesa dan mendalam. Tidak ada makhluk yang bereinkarnasi, tetapi mungkin ada contoh reinkarnasi lama. Si Hao tidak mengatakan apa-apa. Dia memikirkan adegan yang dia lihat di peti mati perunggu, dan kemudian dia berkata, selama era kuno abadi, ada makhluk abadi yang turun ke dunia ini. Mungkinkah bahkan ketika mereka mati dalam pertempuran, tidak ada cara bagi mereka untuk bereinkarnasi dan bangkit kembali? Anak muda, kamu terlalu banyak berpikir. Orang mati sudah mati, semuanya menjadi tidak ada. Bagaimana bisa ada orang yang bisa melampaui? Jika seseorang benar-benar bersikeras akan hal ini, ketika mereka bertemu lagi, itu akan terjadi beberapa era kemudian. Senior, apa yang kamu katakan? Anda bertentangan dengan diri Anda sendiri. Si Hao tidak puas. Memahami adalah memahami, dan tidak memahami bukanlah memahami. Tidak peduli berapa banyak yang saya katakan, itu masih tidak berguna. Selama Anda ingat bahwa tidak ada makhluk yang bereinkarnasi di dunia ini, maka itu sudah cukup. Semuanya ada di masa sekarang, apa yang terjadi sekarang. Penatua memperingatkan dengan nada serius. Oke. Si Hao mengangguk. Apakah kamu punya pertanyaan lain? Perhatikan untuk mengajukan pertanyaan yang lebih luas dan bukan teknik berharga yang spesifik. Ki Daolin bertanya. Era kuno abadi selalu membahas dao abadi, mencari teknik abadi, namun di dunia ini selalu dao ilahi. Apa yang lebih lemah dan apa yang lebih kuat? Si Hao bertanya. Anak muda, kamu benar-benar mengajukan pertanyaan sulit. Ki Daolin terkejut, lalu dia mengangguk. Dia meminta Si Hao untuk mengajukan pertanyaan yang lebih luas, tepatnya untuk melihat orang seperti apa dia dan semangat seperti apa yang dia miliki dalam kultivasi. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata, semua metode adalah rute yang berbeda ke tujuan yang sama. Tidak banyak yang bisa membedakan mana yang lebih kuat. Namun, pasti akan ada kekacauan besar di masa depan. Anda harus dengan sungguh-sungguh meningkatkan kultivasi Anda. Di mana letak kekacauan itu? Si Hao bertanya. Di kejauhan.
Saya sudah bisa merasakan bahwa itu sudah dekat. Ekspresi Ki Daolin menjadi muram. Dia melihat ke batas cakrawala. Apa yang bersembunyi di sana? Daerah tak berpenghuni yang tak terbatas? Apa sebenarnya yang ada di luar sana? Si Hao bertanya. Yang tidak mati. Ki Daolin memiliki kata-kata ini untuknya, tetapi ekspresinya menjadi sangat serius. Dia membuang senyumnya. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, diagram bintang muncul di atas kepalanya. Itu misterius dan tak terduga, seolah-olah aliran bintang dari luar angkasa ditangguhkan di atas kepalanya yang terhubung ke dunia bawah. Sementara itu, di bumi Dao lain, di dalam istana Akademi Dewi, sekelompok orang tercengang. Ada sosok yang sangat kuat yang marah, benar-benar marah ketika mereka meraung. Itu pasti orang itu, individu yang terkenal jahat itu. Orang lain menyuarakan persetujuan mereka, mengatakan, kita sudah selesai. Seorang jenius yang mengejutkan dunia dicuri oleh seseorang begitu saja. Jika dia jatuh ke tangan orang itu, maka benar-benar tidak diketahui apa yang akan terjadi di masa depan. Cepat dan cari dia, bawa dia kembali. Kalau tidak, orang yang luar biasa akan hancur. Seseorang melompat berdiri. Hanya kepala akademi tua yang duduk di sana, menghela nafas ringan. Mendesah. Bagaimana kita bisa tahu kemana dia pergi? Dia belum muncul selama beberapa ribu tahun, hanya surga yang tahu kemana dia akan membawa pemuda itu. Seseorang berkata tanpa daya. Bagaimana menurut kalian semua? Apakah dia akan lari kembali ke gerbang gunung kecil yang compang-camping itu? Seorang penatua dengan mata seterang lampu emas berkata, "Pergi, mari kita lihat. Hathaway, itu lebih baik daripada duduk-duduk," kata orang lain. Bagus. Sama seperti itu, di dalam Akademi Dewi, 3 surga yang meluapkan energi darah melonjak, membuat langit menjadi merah. Ketiga orang itu memasuki gerbang kosong yang kabur dan dengan demikian menghilang. Mereka bisa mencapai ujung cakrawala dengan 1 langkah karena mereka semua kuat, pendiri akademi. Di dalam istana yang sangat besar, Ki Daolin membantu menghilangkan keraguan Si Hao, menguraikan banyak pertanyaan dengan tema yang lebih luas. Tiba-tiba, dia menyipitkan matanya dan berkata, ayo pergi. Taois yang malang ini akan membawamu untuk menemukan beberapa lahan budidaya. Sejak saat itu, Anda harus mulai mempersiapkan diri untuk mempelajari metode hebat saya. Sebuah syua terdengar. Mereka menghilang dari tempat ini, menghilang dari tempat itu. Hampir segera setelah itu, langit yang jauh terbelah, dan 3 sosok berjalan mendekat. Mereka memeriksa dunia di bawah, alis mereka berkerut. Dia baru saja di sini, pergi beberapa saat yang lalu. Pelindung Dao Akademi Dewi berbicara. Sementara itu, bangunan pintu masuk yang sebelumnya megah dan megah kini compang-camping tak bisa dikenali dan benar-benar hancur. Tempat itu masih sejajar dengan surga dan menjulang ke awan, tetapi sekarang, tempat itu hancur hingga hampir runtuh. Itu berbeda seperti malam dan siang. Terlepas dari ini, istana besar di puncak gunung di depan juga berubah menjadi reruntuhan. Dinding yang rusak berdiri di antara puing-puing, menghasilkan pemandangan yang menyedihkan. Mereka akan tertutup rumput liar yang tumbuh subur. Jika Si Hao ada di sini, dia pasti akan terpana. Kultivasi orang tercela itu telah meningkat lagi. Kami mungkin bukan lawannya, kata seseorang. Pada saat yang sama, kekosongan terdistorsi. Kepala akademi tua berjalan keluar. Dia melihat tempat ini dan kemudian berkata dengan lembut, ayo pergi.
Pada akhirnya, kami benar-benar mengecewakannya. Meskipun dia kemudian melakukan hal-hal yang tidak masuk akal itu semua bisa dimaafkan. Lagi pula, siapa di antara kalian yang bisa mengendalikannya sekarang? Ada periode keheningan sesaat. Orang-orang itu membuka mulut mereka, tetapi mereka tidak bisa menyangkal kata-kata ini. Apakah kita seharusnya membiarkan dia merebut kejeniusan akademiku yang luar biasa seperti ini? Sudah berapa tahun sejak seseorang seperti ini muncul? Ada beberapa yang merasa tidak rela. Memiliki Feng Wu sudah cukup. Selain itu, bukankah Qi Daolin juga menyelesaikan tangga surgawi dan tetap tinggal di belakang? Kepala akademi tua itu bertanya. Itu karena dia ingin mencuri dari para guru, dia adalah makhluk tertinggi, orang yang mengabaikan. Seseorang berkata, "Lupakan saja, biarkan saja," kata kepala akademi tua itu. Angin sejuk berhembus melalui area ini. Tempat ini menjadi tenang. Angka-angka itu menghilang. 2 hari kemudian, di daerah Tandus, Si Hao dan Qi Daolin saling berhadapan sambil duduk di atas pasir. Saya memiliki 9 kemampuan ilahi yang hebat, dan 5 metode kelahiran kembali yang hebat, serta warisan Dao dari berbagai sekte. Apa yang ingin kamu pelajari? Qi Daolin bertanya. Kapan saya bisa pergi ke kolam abadi dan melihat kesengsaraan melintasi lotus ilahi? Si Hao bertanya dengan suara lembut. Dia selalu merasa bahwa dia ditipu oleh orang ini. Benar-benar tidak memahami prospek masa depan Anda. Jika Anda tidak mengolah jenis teknik ilahi, Anda bisa melupakannya. Bagaimana Anda bisa asyik dengan wanita? Qi Daolin memarahi. Si Hao benar-benar terdiam. Aku akan mempelajari Dao yang tak tertandingi. Bukankah kamu mengatakan kamu akan mengajariku? Pada akhirnya, dia mengatupkan giginya dan berkata, "Aku akui kamu punya selera yang bagus. Namun, jika Anda mempelajari jenis teknik ini, maka Anda bisa melupakan teknik berharga lainnya untuk saat ini. Seseorang tidak dapat terganggu, karena itu terlalu sulit." Qi Daolin berkata dengan ekspresi tegas. Si Hao sekarang benar-benar sedikit penasaran. Teknik macam apa ini sebenarnya, untuk benar-benar memiliki begitu banyak kepentingan yang melekat padanya? Itu disebut seni 8 surga ke-9. Kata Qi Daolin. Teknik jelek macam apa itu? Hanya namanya saja sudah tidak terdengar seperti banyak. Si Hao melengkungkan bibirnya dan kemudian bergumam, aku bahkan tahu 72 transformasi. Murid bodoh, apa yang kamu mengerti? Apakah Anda pikir saya membuat lelucon? Apakah Anda bahkan memahami arti di balik seni 8 langit ke-9? Qi Daolin marah karena marah. Artinya seperti apa? Si Hao bertanya. Itu bukan teknik berharga atau kemampuan ilahi. Kata Qi Daolin. Bukankah itu hanya teks tulang? Aku punya milikku sendiri dan tidak membutuhkan apapun darimu. Si Hao sombong. Dia memiliki catatan primordial sejati, sesuatu yang lebih kuat daripada teks tulang primitif lainnya. Apa yang kamu mengerti? Apa yang saya bicarakan melampaui kemampuan ilahi dan teknik berharga. Qi Daolin memelototinya. Si Hao terkejut. Apakah orang tua ini mengatakan yang sebenarnya? Jika tidak, dia benar-benar membual agak besar. Sebenarnya, itu adalah teknik yang membangkitkan teknik berharga lainnya, jenis teknik yang tak tertandingi. Tidak memahami pentingnya di level Anda bisa dimaafkan. Qi Daolin menatap Si Hao seolah-olah dia merasa enggan untuk merendahkan dirinya untuk berdebat dengannya. Pikiran Si Hao terguncang.
dia segera teringat jenis metode legendaris yang dikenal mengguncang dunia. Seperti yang diharapkan, Qi Daolin juga menyebutkannya. Pernahkah Anda mendengar tentang reinkarnasi 6 Dao? Itu adalah metode untuk menangani teknik yang berharga. Melalui itu, seseorang akan menampilkan 6 jenis teknik berharga dan menyapu semua yang ada di depannya, menjadi tak tertandingi di bawah langit. Ini, aku pernah mendengarnya. Si Hao mengangguk. Adapun reinkarnasi 6 Dao, metode jenis ini benar-benar terlalu menakutkan. Dia telah mempelajarinya bahkan di alam rendah dan sangat merindukannya. Ada desas-desus bahwa ada seseorang yang ingin mengumpulkan teknik berharga dari semua 10 setan, tetapi membutuhkan jenis sarana untuk mengendalikan semuanya dan menampilkannya pada saat yang sama. Dengan demikian, metode reinkarnasi 6 Dao yang tak tertandingi lahir. Tentu saja, sejak zaman kuno, tidak ada orang yang mengumpulkan semua 10 teknik berharga yang kejam, paling banyak hanya 4 atau 5 jenis. Dengan demikian, reinkarnasi 6 Dao hanyalah sesuatu yang disimpulkan dan tidak benar-benar diuji. Teknik berharga dari bakat luar biasa hanya cocok untuk diri sendiri dan bukan untuk diturunkan. Jika tulangnya hilang, maka akan sulit untuk digunakan kembali. Setelah akumulasi dan ujian waktu, makhluk dari semua klan menemukan bahwa hanya teknik berharga 10 setan yang paling kuat. Jika anggota klannya mempelajari tekniknya, kekuatannya tidak mungkin tiba-tiba berkurang. Tentu saja, untuk kemampuan suci apapun, jika bukan orang yang membuatnya menggunakannya, kekuatannya masih akan berkurang. Ini hanya kasus ketika berbicara secara komparatif. 6 reinkarnasi Dao sudah dianggap menguasai teknik berharga dan kemampuan ilahi, tetapi untuk 8 surga ke-9 ini, Anda dapat menyimpulkan sedikit rasanya dari nama ini saja. Mata Qi Daolin menjadi dalam. Mata Si Hao langsung menyala, dan ekspresi kerinduan yang tak tertandingi muncul di wajahnya. Siapa yang mendirikan ini? Saya telah menjelajahi dunia untuk mencari teknik berharga dan meneliti semua jenis metode hebat. Pada akhirnya, setelah mengasingkan diri selama 100.000 tahun, akhirnya saya menetapkan metode ini. Qi Daolin berkata dengan bangga. Namun, ketika Si Hao mendengar ini, wajahnya langsung jatuh, menjadi agak kecewa. Itu karena dia selalu curiga bahwa benda lama ini menipunya. Sekarang, dia sudah ditipu. Ini sama sekali bukan Akademi Dewi, dan barusan, dia mendengarnya berbicara besar lagi, jadi dia secara alami merasa bahwa dia sedang omong kosong. Anak muda, penampilan macam apa itu? Apa yang kamu coba katakan? Saya akan mengajari Anda Dao yang tak tertandingi, namun Anda memiliki sikap seperti ini. Saya kira Anda tidak ingin mempelajarinya lagi. Qi Daolin merasa agak terluka, tampak sangat marah. Aku akan belajar, kata Si Hao. Terlepas dari itu, dia ingin melihat seperti apa yang disebut seni 8 surga ke-9 ini. Yang terjadi selanjutnya adalah penderitaan. Qi Daolin menyuruhnya membawa gunung besar di punggungnya dan berlari beberapa puluh ribu li setiap hari. Ini hanyalah siksaan dari dunia bawah. Dengan kekuatan ilahi bawaan Si Hao, membawa gunung besar di punggungnya tentu saja tidak masalah, tetapi Qi Daolin mengharuskannya untuk berlari di tanah. Ini terlalu sulit. Sebuah kecelakaan tunggal, dan seluruh tubuhnya akan jatuh ke bawah tanah, hanya menyisakan sebuah gunung. Ini hanyalah jenis penajaman, menyatukan daging, sihir, roh, dan lainnya bersama-sama pada tingkat tinggi, memungkinkan Anda untuk mendapatkan persyaratan awal mengolah seni 8 surga ke-9. Qi Daolin berkata dengan serius. Begitu Anda mengolahnya sampai tingkat tertentu, Anda akan menemukan bahwa apa yang Anda sebut daging, teks tulang,
roh, dan lainnya akan menjadi terhubung erat. Hanya pada saat itu Anda dapat menganggap diri Anda telah memasuki kuil mulia seorang kultivator. Kata-kata ini memberi Si Hao sedikit motivasi, dan karena itu, dia tidak menolaknya, melakukan apa yang diperintahkan untuk melatih dirinya sendiri. Saya memberitahu Anda sekarang, jika setelah Anda menyelesaikan pelatihan Anda di bawah saya dan tidak dapat memerintah tertinggi di generasi Anda, saya secara pribadi akan mengakhiri Anda, kata Kidaolin. Si Hao terdiam. Sekte jahat macam apa yang akhirnya dia ikuti? Aku akan mengatur beberapa lawan untukmu. Tahap pertama akan menjadi pertarungan yang seimbang. Anda perlu membantai pewaris istana abadi. Apakah Anda mampu melakukan itu? Kidaolin bertanya. Tidak masalah. Si Hao menjawab dengan jelas. Bagus. Lanjutkan pelatihan. Teknik saya pasti akan mengguncang ke 3.000 provinsi dari alam yang lebih tinggi, tak tertandingi di dunia. Abadi, sudahkah Anda tiba? Aku menunggu. Kidaolin menyipitkan matanya dan menatap ke langit. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.